Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. NKRI. Mati. Wah. Nah, belum semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, alhamdulillah. Hari ini gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Ada yang sakit nggak? Enggak, teman-temannya hadir semua. Nah, sekarang kan musim pancaroba, ya. Tolong Bapak ingatkan, jaga kesehatan. Terutama kalian setelah aktivitas jangan terlalu banyak air es. Oke, dan jajan makanan yang pedas. Paham ya? Awas, jaga kesehatan. Nah, sebelum ke pembahasan materi, kita untuk meningkatkan kesadaran kita tentang rasa cinta tanah air, mari kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional, ya. Lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Sok semuanya berdiri dulu, anak-anak. Bareng-bareng ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Semuanya duduk kembali. Nah, sebelum ke pokok pembahasan materi, mari kita baca doa dulu. Tapi sebelum Bapak mau menunjuk seseorang, Bapak tadi lihat ada siswa yang rajin masuk paling pagi, kemudian bersih-bersih, ya. Disiplinnya sangat tinggi, berarti sudah menanamkan pembelajaran kemarin belajar komputasional, ya. Dia adalah Anun. Anun, yo beri semangat buat Anun. Kasih aplaus, ya. Sok Anun pimpin doanya ke depan sini, Nun. Pipin. Oh, mari kawan-kawan. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Duduk siap, tangan dilipat, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah
Nah, terima kasih Anon. Tepuk tangan buat Anon. Oke. Hari ini, di hari Senin ini, kita akan belajar mengenai pembelajaran coding. Ingat minggu lalu kita belajar tentang berpikir komputasional. Ada dekomposisi, pengenalan pola, algoritma, dan abstrak. Ya, udah Bapak sampaikan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial serta mesin cerdas dan mesin non cerdas. Sebelum itu, Bapak akan bertanya dulu ke kalian. Pernahkah kalian menonton film atau mendengarkan lagu yang kalian sukai di smartphone? Pernah. Kira-kira sering nggak? Tiap hari? Sebelum tidur? Iya, jadi sudah kebiasaan. Ya, bagaimana menurut kalian? Apakah smartphone dapat membantu dalam kehidupan sehari-hari? Dapat membantu nggak? Contohnya apa? Selain mendengarkan musik dan menonton film, apa? Menelpon orang tua menggunakan aplikasi apa? WhatsApp. Terus apa lagi? Sangat pentingnya HP sangat penting selain mendengarkan video. Selain melihat video, mendengarkan musik, kemudian menelpon orang tua, apalagi? Main game. Terus kalau berpergian kira-kira pakai apa? Google Maps. Terus kalau berbelanja buat keperluan rumah tangga atau kalian pribadi menggunakan aplikasi apa? Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Jadi sekarang HP itu sangat dibutuhkan. Oke? Nah, kalau misalkan seseorang nggak punya handphone, berarti sudah ketinggalan zaman. Sekarang zamannya sudah teknologi canggih. Ya, lanjut. Nah, Bapak tadi udah menanyakan semuanya baik saja. Ada yang sakit hari ini? Nggak ada, semuanya hadir semua. Semuanya sekarang sehat walafiat. Semoga seterusnya sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Kemudian perasaannya gimana? Senang, kesal, sedih atau ceria? Senang. Ada yang sedih? Ada yang kesal? Paling yang sedih nggak punya kuota ya. Nggak bisa buka apa-apa di handphone ya. Oh, kamu mah. Sekarang yang nggak punya kuota malah sedih. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini, Bapak akan menyampaikan pembelajaran secara bertahap. Yang pertama adalah menjelaskan definisi sederhana tentang kecerdasan artifisial. Nanti Bapak akan menjelaskan apa sih itu KA. Ya, bagaimana prinsip penggunaan KA dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nanti Bapak jelaskan. Kemudian yang kedua adalah membandingkan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Tahu mesin cerdas dan non cerdas? Ada yang tahu, ada yang belum ya. Nanti Bapak kasih tahu agar kalian terbuka wawasannya. Bagaimana sih yang mesin cerdas itu kayak gimana? Pemakaiannya kayak gimana? Dan yang non cerdas juga kayak gimana? Pemakaiannya kayak gimana? Ya, tentunya ada perbedaannya ya. Kemudian yang ketiga, memberikan contoh penggunaan KA di kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut. Ada yang tanyakan nggak? Nggak ada. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, kita akan menonton video dulu, ya. Tunggu sebentar. Lagi loading. Tunggu sebentar ya. Hotspot. Hotspot. Ntar dulu, lagi ada gangguan teknis. Hotspotnya tidak terhubung. Tadi udah dihubungin tadi sama Bapak.
Ntar dulu ya. Jangan tegang. Bapak juga nggak tegang. Sinyalnya lo itu Lola. Ntar dulu. Nah. Ini sudah. Nah, dengarkan dulu ya. Pernah nggak sih kamu nanya ke Google atau ngobrol sama ChatGPT? Nah, itu semua pakai yang namanya AI atau kecerdasan artifisial. Tapi sebenarnya, gimana sih cara kerja AI itu? AI itu singkatan dari Artificial Intelligence atau dalam bahasa Indonesia disebut kecerdasan buatan. Artinya, komputer atau mesin yang bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Tapi tentu aja bukan mikir beneran kayak otak kita ya. AI bisa pinter karena dia dilatih dengan banyak data dan dari situ dia belajar mengenali pola. Misalnya gini, kamu kasih ribuan foto kucing ke komputer, lama-lama dia ngerti dan membedakan mana itu kucing, mana itu anjing, dan mana itu bukan hewan. Semakin banyak data yang dikasih, semakin pinter juga si AI. Cara kerja AI ini mirip kayak kamu belajar, makin sering lihat, makin hafal, makin ngerti. AI sekarang udah ada di mana-mana. TikTok yang bisa tahu kamu suka nonton video apa, atau autocorrect di HP kamu yang bisa nebak kata berikutnya pas kamu ngetik. Itu semua contoh AI dalam kehidupan sehari-hari, apalagi buat kamu yang masih sekolah. Tapi AI juga harus digunakan dengan bijak. Jangan semua tugas diserahkan ke AI. Nggak belajar malah rugi sendiri. AI itu cuma alat bantu, bukan pengganti otak kita. Sekarang, kamu udah tahu kan gimana cara kerja AI? Yuk kita belajar bareng dan dengan teknologi dari sekarang. Jangan lupa subscribe biar kamu makin pintar dan siap menghadapi masa depan. Nah, AI atau kecerdasan artifisial atau yang dimaksud dengan kecerdasan buatan dibuat oleh siapa? Oleh manusia itu sendiri. Jadi AI itu nggak akan selamanya pintar. Ada kalanya salah bagaimana kita menginput datanya. Contoh, Bapak adalah mesin AI, ya. Kalian yang menginput data. Ini apa ini? Kertas sama AI disimpan. Ya. Terus ini apa ini? Lem sama AI juga disimpan. Ini sama AI disimpan. Nanti suatu saat kalian mengakses kertas sama itu terbaca kertas seperti ini loh. Ya. Kalau gunting seperti ini loh gunting kata AI. Ini lem seperti ini lem. Tapi lemnya banyak jenisnya. Bagaimana pula kalian menginputnya? Kalau semakin yang input makin banyak jenis-jenis lem, semakin pula si AI itu makin cerdas. Tapi nggak selalu benar. Misalkan ini kertas, tapi yang dilihat adalah bukan kertas. Jadi kita salah inputnya, ya. Nah, begitu juga tadi ada kecerdasan AI yang digunakan untuk membantu kita untuk mengerjakan suatu tugas. Contohnya, kalian tahu nggak yang digunakan untuk mengerjakan tugas AI? Gemini pinter, Cici pinter, apalagi? Hah? Iya, Pita pinter dan lain sebagainya. Ya, sekarang Meta udah ada di WA. Kalau kalian males buka Google Chrome, bisa di WA juga. Tanyakan WA Meta, cuaca hari ini kira-kira hujan nggak? Nanti ngejawab. Ya. Nah, tapi menurut Bapak juga, dan semua yang ada di lapisan masyarakat ini, AI seperti ChatGPT itu bisa mengerjakan PR kita, namun jangan semua kita terpatok kepada AI. Ya. Gunakanlah dengan bijak sebagai alat bantu saja. Tetap pedomannya kita tanyakan ke Bapak Guru, Ibu Guru, atau orang tua, atau teman yang terdekat. Paham ya? Nah, lanjut. Apa itu kecerdasan artifisial? Baca bareng-bareng.
adalah teknologi Nah, jadi tidak diperintah oleh manusia secara langsung. Contoh ini, Bapak matikan, jalan nggak kira-kira? Harus menggunakan tangan dan tenaga manusia. Berarti ini bukan cerdas, ya. Nah, tujuan EA membantu manusia menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan akurat. Cara kerjanya menggunakan data dan algoritma untuk membuat keputusan. Kemudian kemampuannya belajar dari pengalaman dan meningkatkan performa. Itu tujuan EA, cara kerja dan kemampuan. Kemudian karakteristik utama KA yang bisa dilihat di dalam kehidupan sehari-hari seperti belajar dari data, machine learning. Seperti kata tadi Bapak, machine learning itu Bapak sebagai EA ini dikenalkan oleh kalian tuh buku, dikenalkan gunting, dikenalkan oleh kalian tuh lem, itu adalah machine learning, ya. Kemudian mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya dikala ada pencarian yang salah, nanti EA akan memperbaiki sendiri dengan pembelajaran yang lebih baik lagi. Kan makin kesini makin kompleks, seperti kertas bukan itu aja, banyak kertas jenis-jenis lainnya, ya. Jadi di input kembali terus. Kemudian bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Yang terakhir, mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis tanpa dibantu oleh manusia itu sendiri, tanpa diperintah, tanpa disuruh, bisa langsung menjalankan. Kemudian, nah, kita lanjut ke mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ini mesin cuci modern, ini mesin cuci biasa. Tentunya berbeda penggunaannya. Apa yang berbeda? Kalau Bapak menyuci di mesin modern, kan Bapak tinggal di kontrakan, ya. Masukin baju, tinggal diamkan, nanti dia mengalirin air sendiri, memasukkan deterjen sendiri, membuang kotoran airnya sendiri, dan mengeringkan sendiri. Nanti Bapak pulang-pulang tinggal beres, tinggal ngejemur, ya. Berbeda halnya dengan ini. Kalau ini kita harus nuangin deterjen ke mesin cuci, langsung memberi air ke mesin cuci dengan secara manual oleh kita. Kalau udah berhenti gilingannya, kita buka pembuangan airnya, jadi ngalir sendiri. Kalau Bapak tinggalin nggak akan beres-beres ini, ya, akan menggenang terus, akan numpuk terus, nggak akan kering-kering. Berbeda dengan ini. Ini adalah perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non. Nah, jelasin lagi cara kerjanya. Mesin cerdas kayak gimana? Bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Kalau mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Kayak tadi, nyalakan sama kita, mau dikencengin anginnya sama kita, ya. Kalau suhunya udah adem nggak akan mati-mati, dia bekerja terus. Kalau kita nggak dicabut, gitu. Kemudian adaptasi, bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Kalau mesin non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Kemudian pengambil keputusan, bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Ya, kalau mesin non cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Nah, di sini Bapak mau bertanya, kira-kira di rumah kamu ada nggak mesin yang non cerdas? Ada, banyak. Contohnya apa? Kipas angin. Terus apa lagi? TV yang kayak gimana TV-nya? TV tabung pinter. Terus non cerdas apa lagi? Mesin cuci yang kayak biasa apa? Kalkulator pinter. Nah, kalau yang cerdas? Robot. Ada yang punya robot? Di Jepang, tapi itu cerdas, ya. Kira-kira di rumah kamu apa yang cerdas? HP. Apalagi satu lagi? CCTV. CCTV cerdas juga, ya, karena bisa mendeteksi pergerakan manusia dan bisa mendeteksi wajah kita, jadi bisa mengikuti arah gerakan manusia itu sendiri. Itu bisa cerdas, bisa non cerdas, bisa cerdas, ya.
Kalau non cerdasnya gimana? Kalau nggak ada aliran listrik, nggak bisa berfungsi. Ya, kalau ada listrik di mana-mana juga bisa dikatakan cerdas. Kalau nggak ada listrik, non cerdas. Tapi harus terkoneksi dengan listrik. Tapi jangan tergantung ya. Lanjut. Mesin cerdas contoh lain, Google Assistant atau Siri, chatbot mobil otonom dan lain sebagainya. Kalau di luar negeri, di Indonesia udah ada beberapa mah ya, orang yang miliarder, orang yang kaya raya seperti Raffi Ahmad ya. Kemudian Syahroni, yang kemarin tahu kan Syahroni yang digerebek rumahnya sama warga, itu memiliki mobil cerdas Tesla yang bisa berjalan sendiri tanpa disetir, dikemudikan oleh kita. Ya, dia bisa mengegas sendiri, bisa belok sendiri, bisa berhenti sendiri dikala macet. Ya, karena dia tertanam sensor-sensor, jadi kita bisa enak, bisa dandan perempuan, bisa minum, bisa ngobrol tanpa konsentrasi penuh ke jalan, jadi enak. Itu dimaksud dengan mesin cerdas. Google Assistant juga ada, seperti di Google kalian kan di handphone, Google Assistant tanyakan, halo Google, halo, apakah hari ini akan turun hujan? Kayaknya tidak akan turun hujan deh, gitu kan, itu Google Assistant. Ya, seperti itu. Kemudian mesin non cerdas seperti kalkulator tadi yang dikatakan oleh teman kalian, itu termasuk mesin non cerdas. Ini remote karena kita butuh pergerakan tangan untuk memijit-mijit tombol. Pengen ke saluran apa, kita pilih 1 atau 2, itu pakai tenaga kita. Kemudian kipas angin yang manual juga sama, itu termasuk mesin non cerdas ya. Kalau AC yang mati sendiri, yang hidup sendiri di kala suhu tertentu, itu dimaksud dengan mesin yang cerdas ya, yang cerdas, mohon maaf, bukan non cerdas, yang cerdas. Kemudian, nah, contoh mesin KA dalam kehidupan sehari-hari. KA di YouTube merekomendasikan video. Kalau kalian sering mengakses YouTube, sering nggak? Kalian sering nonton video di YouTube? Nah, berarti yang kalian tonton ini, si YouTube, mesin pencarian YouTube, merekam bahwa kalian itu suka dengan video yang kalian tonton tersebut. Selanjutnya akan kembali lagi channel-channel yang serupa ya, yang dicari oleh kalian. Nah, berarti si YouTube ini adalah, mesin ini adalah merupakan suatu mesin yang belajar melalui pengalaman kalian untuk memanjakan penggunanya. Kalau kalian senang berkuda, nanti lama-lama berkuda terus. Kalau kalian senang bersepeda, bersepeda terus. Kalau kalian senang jogging, jogging terus. Channel-channelnya, ya, paham nggak? Paham. Kemudian KA di Google Maps menunjukkan jalan tercepat. Ya, ada nggak yang menggunakan map hari ini? Ada beberapa, yang banyak. Kalau kalian mah nggak ada, karena rumahnya tinggal jalan kaki. Kalau Bapak misalkan cari tempat ke suatu tempat yang Bapak belum ketahui, ya, Bapak ingin ke A, misalkan ke Taman Mini, tapi Bapak nggak tahu jalannya, tinggal nyalakan Google Map, tinggal ikutin, ya. Tapi awas, jangan sampai tersesat. Yang tersesat itu adalah kita salah membaca petunjuk arah, yang harusnya belok kiri malah belok kanan, ya. Jadi makanya belajar bagaimana cara menggunakan Google Map. Jangan sampai kita nanti malam-malam pengennya ke kota malah ke kuburan, takut teriak-teriak, ya. Awas, ya, belajar penggunaan yang baik dalam menggunakan kecerdasan artifisial Google Map. Kemudian KA di kamera HP mengenali wajah dan mempercantik wajah secara otomatis. Zaman sekarang di sosial media, wanita-wanita yang biasa-biasa aja, laki-laki yang biasa-biasa aja bisa menjadi luar biasa karena ada filter cantik. Kayak Bapak banyak berjerawat, pakai filter cantik nggak ada jerawatnya, jadi ganteng, ya, kayak Shah Rukh Khan. No. Ya, kalau kalian makin cantik kayak bidadari surga perempuan. Percaya nggak? Ada nggak aplikasi di HP kalian yang mempercantik wajah? Ada, semuanya ada, ya. Kemudian mengenali wajah juga kita menggunakan face
wajah. Jadi membuka handphone dengan wajah kita bisa. Ya, gitu. Zaman sekarang. Itu adalah kecerdasan artifisial juga. Lanjut. Nah, ini contohnya history Google pencarian kalau musik semua. Yang kalian sukai musik semua, ya. Kemudian ini Google Map. Nah, ini yang menandakan bahwa jalan tercepat. Biasanya. Kalau yang ini rute kedua biasanya agak lama. Ya. Jadi kalian pelajari. Ada jalan tol juga, jangan sampai kalian menggunakan sepeda motor, aksesnya akses mobil, kendaraan. Nanti lewat tol diomel-omelin sama warga, ya. Pelajari. Kemudian nah, sekarang ayo kita mencoba permainan game. Tar dulu. Ada yang tanyakan dulu enggak sebelum ini ke game? Sudah paham? Mesin cerdas dan non cerdas sudah paham? Nah, lanjut. Kita sekarang ke game dulu. Tar dulu ya. Sabar. Nah, nanti Bapak mau menunjuk, kalau nggak satu orang nih ke depan ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Satu orang, bergiliran. Di sini ada mesin secara acak, mesin cerdas dan mesin non cerdas secara acak. Ya, di sini apa ini namanya? Ini tahu nggak? Apa ini? Ya, vakum pembersih yang bisa bergerak sendiri, bisa membersihkan sendiri ya. Takutnya disangkanya DVD player, nggak tahu. Terus ini, tahu nggak? Mesin tik, ya, yang zaman purba dulu, zaman Bapak waktu masih kecil, ini menggunakan mesin tik. Ya, sekarang mah komputer. Nah, nanti kalian kategorikan, apakah ini mesin cerdas atau non cerdas, paham ya? Nanti Bapak kalian tunjuk, langsung non cerdas mana, kata Pak Guru ini, cerdas mana, ini, ya. Oke, dari kelompok 1 dulu. Ke depan. Ya, yang kamu, ya. Sok, mesin non cerdas kira-kira yang mana? Mesin non cerdas, kipas angin. Yang cerdasnya? Oke, yang cerdasnya. Sini, Neng. Nah, yang cerdas tunjuk yang cerdasnya. Ya, CCTV, pinter. Duduk lagi. Terus kelompok 2, ayo tanpa disuruh maju sendiri. Kelompok 2, mesin non cerdas. Yang mana, Kak? Mesin non cerdas. Iya, mesin tik. Kemudian mesin cerdasnya. Iya, pembersih. Oke. Kemudian masih yang berikutnya kelompok 3. Ayo, Kamil. Amil, mesin non cerdas mana, Mil? Non cerdas kalkulator, pintar, apalagi? HP mana? Banyak ada HP ini. Oh, HP ini, mesin cerdas ya. Oke, tepuk tangan buat Kamil. Berikutnya kelompok 4. Dia, kelompok 4. Mana mesin non cerdas? Ya, vakum cleaner. Yang cerdasnya robot. Tepuk tangan buat yang sudah maju. Kemudian kelompok 1 lagi. Ini yang pakai kacamata sini. Kelompok non cerdas. Iya, non cerdas. Mesin cuci. Kemudian yang cerdas. Ya, TV. Tepuk tangan. Kelompok 2, maju. Ya, sini. Ayo, sini. Maju. Ayo, jangan takut salah, namanya juga belajar. Mesin non cerdas. Tunjuk, mesin non cerdas mana? Remote. Ya. Kemudian mesin cerdasnya yang mana kira-kira? Tuh. HP. Ya, HP. Tepuk tangan. Ada 2 lagi. Kini, kelompok 3. Yo, dia. Sok, mesin non cerdas. Kira-kira yang mana?
Ya, blender. Terus mesin cerdasnya komputer. Oke, tepuk tangan. Oke, kira-kira benar semua enggak? Kita lihat dulu jawabannya ya. Benar. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan semuanya. Oke, kalian benar semuanya. Sudah paham apa itu mesin cerdas dan non cerdas? Ada yang tanyakan nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ke game berikutnya. Satu lagi. Nih ada satu lagi game. Yang bisa angkat tangan, nanti sebutkan warnanya ya. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? Tar, Bapak bagi-bagi dulu, laki-laki sama perempuan, kita berbagi skor. Laki-laki dulu. Yang bisa jawab, angkat tangannya. 1, kalau enggak lempar. 2 sampai 5. Yo, Kamil. Yang warna biru. Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan adalah kecerdasan buatan yang meniru cara kerja manusia. Benar salah? Benar. Kemudian selanjutnya perempuan. Contoh mesin yang menggunakan kecerdasan artifisial adalah, angkat tangan. Apa? Yang hijau, robot vacuum cleaner. Benar enggak? Oke, benar. 1 sama. Lanjutnya laki-laki. Kalau nggak bisa jawab, ganti ke perempuan. Apa perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin non cerdas? Laki-laki 1 sampai 5, angkat tangannya. Yang bisa 2 apa? Yang ungu, mesin cerdas hanya bisa menyala dan mati. Coba lihat. Salah. Yang betul adalah mesin cerdas bisa berpikir sendiri. 1-1 masih. Sekarang perempuan. Contoh mesin non cerdas di bawah ini adalah apa? Ungu, mesin tik manual. Coba benar. 2-1. Oke, selanjutnya laki-laki, jangan kalah sama perempuan. Smart speaker seperti Google Assistant bisa menjawab pertanyaan karena menggunakan AI. Coba. Benar. 2 sama. Perempuan, lanjut. Mobil otomatis yang bisa berjalan sendiri adalah contoh dari ungu, mesin cerdas. Coba lihat. Oke, benar, good job. Kemudian yang berikutnya laki-laki. Mengapa blender termasuk mesin non cerdas? Ayo laki-laki. 1, 2. Ayo. Tidak bisa berpikir atau belajar yang ini. Coba lihat. Oke, good. Kemudian perempuan. Kamera CCTV pintar bisa titik-titik. Apa Nun? Yang warna biru. Merekam tanpa bisa mengenali. Ini. Yang ini atau yang mana? Yang biru. Yang mana? Yang hijau katanya. Coba enggak? Oke, good. Kemudian berikutnya. Laki-laki. Yang bukan ciri mesin cerdas adalah 1, 2. Apa? Yang biru bisa mengambil keputusan sendiri. Coba, ayo yang lainnya laki-laki atuh, jangan diajak terus. Jawabannya hanya bekerja saat tombol ditekan. Oke, nggak apa-apa, bagus semangatnya ya. Berikutnya, perempuan. Drone pintar berbeda dari drone biasa karena apa? 1, 2. Apa? Yang biru ini. Bisa belajar di lingkungan. Coba, bener nggak? Oke, bener. Kemudian, oke, yang perempuan tadi 5, yang laki-laki skornya 3. Oke, tepuk tangan. Ya, ini cuma permainan saja, nggak apa-apa. Nanti suatu saat kita akan belajar lagi mengenai mesin cerdas dan non cerdas. Oke, sekarang ya kita akan berdiskusi secara kelompok. Bapak akan membagikan tugas ya, ada mesin cerdas dan ada mesin non cerdas.
Ini dikerjakan secara kelompok ya, bukan masing-masing. Mana ya? Nah, ini gambar yang kayak tadi. Ya, nanti kalian gunting. Cepat ya guntingnya ya. Kemudian ini ada tuh game mengular, jadi disusun termasuk cerdas yang mana, termasuk yang non cerdas yang bagaimana. Oke? Sok bekerja secara kelompok. Oh, jangan masing-masing, kelompok ini. Sok. Ya, gunting. Ininya. Oh, gunting ininya, bagi 2 langsung gunting. Tar dulu guntingnya. Nih, kelompok 4. Tar dulu. Yang punya gunting keluarkan. Mana yang nggak punya gunting? Nah, nih. Nih, yuk. Gunting, langsung susun. Bapak kasih waktu 2 menit. Yuk, udah ada lemnya. Lem udah ada. Oh. Bapak kasih waktu 2 menit. Dan sekarang, mulai. Sok, kerjasama. Di itu dulu, digunting dulu baju lem ya. Sok, masukkan ke mesin yang cerdas yang kayak gimana, yang mesin non cerdas kayak gimana. Oh. Sok lem, nggak usah rapi-rapi. Yang penting benar gambarnya. Nanti setelah ini kalian coba presentasikan ke temannya, tunjukkan ya. Per kelompok. Gak apa-apa. Satu menit setengah lagi. Awas sampahnya dikumpulin ya, sampahnya nanti di akhir pelajaran kita buang ke tempat sampahnya. Tolong dijaga. Jangan berserakan di kolong meja, jangan. Nanti sarang nyamuk. Yuk. Kalau nggak paham, boleh tanyakan ke Pak Guru. Nggak apa-apa, sok. Nggak rapi juga nggak apa-apa. Satu menit lagi. Yuk, 1 menit lagi. Mana yang sudah? Udah semuanya sini. Pegang dulu, nanti Bapak presentasi ya. Pegang dulu. Sampahnya mana lemnya sini lemnya, Nak? Oke, kelompok 1 sudah. Ayo kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 yang belum. Sampahnya jangan sembarangan ya. Kumpulin aja dulu. Digenggam dulu. Nah, gitu-gituin dulu. Diremet-remet dulu. Yo, 30 detik lagi. Hah? Jangan, diremet-remet aja. Nah, gituin aja dulu. Nah, dikumpulin aja sini nih, sini. Nah, situ aja. Di sini lemnya sudah. Nih, takut buat mainan. Udah semua belum? Udah, simpen dulu. Mana sini guntingnya? Takut buat mainan. Gunting sama lemnya. Nih. Nah, ayo tunggu kelompok 2 yang belum.
Ayo, sudah semuanya? Ntar nunggu kelompok 2 yang belum. Udah ya? Oke, udah? Oke, kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah. Oke, kelompok 1, 2, 3, dan 4 semuanya berdiri dulu. Kita sebelum diskusi mempresentasikan kelompoknya, kita akan bermain game dulu. Kita akan bermain tentang mesin cerdas, ya. Kata kuncinya robot cerdas berkata. Ya, kata kuncinya robot cerdas Kalau Bapak bilang duduk. Duduk. Kalau Bapak nggak bilang tanpa kata mesin cerdas berkata, jangan duduk. Ya, contoh, mesin cerdas berkata duduk. Duduk. Ya. Terus berdiri lagi. Duduk. Jangan, karena Bapak nggak bilang mesin cerdas berkata. Oke? Oke, mesin cerdas berkata angkat tangan kanan. Oke, mesin cerdas berkata hidung dipegang. Oke, jalan di tempat. Nah, duduk. Yang jalan di tempat duduk. Duduk. Yang jalan di tempat duduk. Oke, ada 1, 2, 3 yang gugur. Mesin cerdas berkata angkat jempol tangan ke atas. Ya. Mesin berkata duduk. Ya, pintar. Mesin berkata, bukan mesin cerdas berkata. Oke, tepuk tangan yang menang hari ini. Oke, sok duduk semua duduk. Oke, itu selingan game aja dulu ya. Oke, sekarang kelompok 1 maju. Ayo semuanya maju. Maju. Ya. Coba siapa non? Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami gitu. Assalamualaikum dulu, ketang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama adalah mesin cerdas. Kira-kira benar nggak? Vakum, handphone, mobil listrik, atau mobil otonom, sama CCTV, benar nggak? Benar. Yang ini. Yang mesin non cerdas, sebutin. Satunya apa? Rice cooker atau magicom. Yang kedua. Mesin cuci. Yang ketiga. Kipas. Yang keempat. Kalkulator, benar nggak? Benar, tepuk tangan buat kelompok 1. Duduk. Oke, sekarang 1 perwakilan lagi ya, jangan semuanya. 1, 2, 3. Cap cip cup. Nah, kelompok 2 sini. Yo, Bapak cap cip cup tadi. Perwakilan. Oke, kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu ya. Kemudian kami dari kelompok 2, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Kita dari kelompok 2. Kita akan mempresentasikan hasil kerja kita. Yang pertama apa itu? Mesin non cerdas. Sok, coba tunjukkan ke teman-temannya. Pertama apa itu? Mesin cuci. Kemudian magicom. Yang ketiga kipas angin. Yang keempat, bener ora? Bener enggak? Bener. Oh, yang ke berikutnya mesin
cerdas. Yang pertama, mobil otonom. Bener nggak? Pegang. Yang kedua, handphone Oppo. Benar. Yang ketiga, apa ini? Vacuum cleaner robot. Bener nggak? Yang keempat, CCTV. Bener nggak? Benar. Oke, semuanya kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4. Tepuk tangan semuanya. Ada yang salah? Lihat kelompok 3 dan kelompok 4 nggak ada salah nggak? Nggak ada. Oke. Kita lanjut berikutnya. Sekarang Bapak akan memberikan LKPD masing-masing. Ya, yang itu simpan dulu di sebelah mejanya, tumpuk jadi satu. Ini kerjakan ini secara individu ya. Ini secara individu, nanti Bapak akan menilai tugas kalian secara individu. Ya, ini di checklist atau disilang saja. Jawaban yang paling benar. Ada 5 pertanyaan. Ya, siapkan alat tulis sekarang. Siapkan. Satu orang satu, boleh pakai pensil, boleh pakai pulpen. Iya, boleh. Pakai pensil. Iya. Oh, kerjakan. Bapak kasih waktu 1 menit. Dari sekarang. Pulpen boleh, yo, disilang boleh, di checklist boleh. Sendiri-sendiri masing-masing. Ayo. Yang sudah boleh serahkan ke Pak Guru. Di checklist atau disilang saja ya. Yang sudah ya sudah, ini Bapak kumpulin. Yang sudah serahkan ke Pak Guru. Yuk, sebentar lagi. Nih, sini udah. Sini. Ya. Mana yang sudah? Sini. Udah? Yo, sini. Yo, wis, sini. Entos tak, Can? Encan. Wis urung. Wis, oh. Siji meneh. Siji maneh? Siji engkas. Maneh? Hiji deui. Nah, sini. Oke, Bapak nilai dulu ya. Bapak periksa dulu ya.
Oke. Udah Bapak nilai semuanya. Alhamdulillah nilainya bagus-bagus ya. Semuanya benar semuanya. Berarti hari ini kita belajar, kalian sudah bisa memahami apa sih arti kecerdasan artifisial, mesin cerdas dan mesin non cerdas. Oke, kita sekarang refleksi. Tadi kita belajar tentang mesin cerdas, mesin non cerdas. Kita bisa mengatakan mesin non cerdas apabila penggunaannya kita kayak gimana? Kayak gimana yang non cerdas? Ya, yang hanya diproses, dioperasikan oleh manusia, benar Ainun. Kalau mesin cerdas tanpa perintah manusia karena bisa belajar sendiri. Nih, Bapak memberikan contoh refleksi lagi. Ini InFocus. Bisa menampilkan layar gambar laptop. Ini termasuk cerdas atau non cerdas? Non cerdas. Kenapa non cerdas? Karena dioperasikannya oleh kita, ya. Tanpa halo InFocus, halo nyalakan InFocus, nggak gitu kan? Bisa menampilkan YouTube karena ada laptop, ya. Ini digunakan oleh manusia manual, jadi mesin non cerdas. Oke, refleksi kali ini kita belajar mengenai mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kita gunakan sebaik-baik mungkin dalam kehidupan nyata, ya. Kita belajar hari ini, kita belajar seperti itu karena kita diberikan oleh Allah untuk belajar dan menambah wawasan teknologi kita pada hari ini. Ingat, kita menggunakan mesin cerdas harus dengan bijak. Jangan gunakan untuk merekayasa seperti membuat hoax, berita hoax, ya. Itu dapat merugikan kita semua dan diri sendiri. Gunakan aplikasi sebaik-baiknya, jangan gunakan yang tidak baik, ya. Dengan bijak, kalau digunakan untuk belajar nggak apa-apa, boleh, ya, asalkan jangan digunakan untuk seperti membuat kejahilan, membuat petasan dan lain sebagainya. Banyak tutorial di YouTube, ya. Itu aja dari Bapak. Ada yang tanyakan nggak? Kalau nggak ada, kumpulkan tugasnya yang tadi Bapak berikan. So, sekarang bereskan buku-bukunya, masukin ke dalam tas. Sok, bereskan, masukkan buku-bukunya, pensilnya. Kita nanti bertemu lagi pelajaran coding berikutnya, ya. Pokoknya nanti Bapak bikin video-video yang lebih menarik lagi dan game-game lebih menarik lagi. Udah siap semuanya? Udah? Anun, pimpin doa pulang. Iya. Duduk siap, tangan dilipat, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil husri illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil Shadaqallahul azim. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari ini. Silakan kalian pulang ke rumahnya masing-masing. Semoga selamat sampai tujuan, ya. Terima kasih.